Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLT Sederhana. Gimana kabar sahabat semua? Semoga tetap dalam keadaan baik dan juga sehat selalu. Oke sahabat, ini adalah SCC PWM sejuta umat yang ketika malam hari nggak kelihatan untuk voltasenya. Harus menggunakan senter ataupun lampu tambahan supaya voltasenya kelihatan. Nah, kali ini saya akan memodifikasi, meletakkan lampu di dalamnya sehingga untuk layarnya ini bisa kelihatan. Bukan hanya layarnya saja, tombolnya juga bisa kelihatan. Mungkin juga nanti bisa kelihatan juga untuk baut-baut yang ada di sini. Namun sebelum saya lanjutkan ke modifikasinya, jangan lupa untuk di-like dulu video ini, dan bagi sahabat yang baru berkunjung silahkan di-subscribe dahulu. Oke sahabat, di sini saya sudah menyiapkan SCC PWM 10 ampere. Yang mana SCC PWM ini nggak ada lampu displaynya. Jadi kalau malam hari angka-angkanya nih nggak kelihatan. Dan untuk SCC PWM sejuta umat seperti ini, ya memang seperti itu, nggak ada lampunya. Jadi perlu cahaya tambahan agar bisa dimonitoring ketika saat gelap. Nah, kali ini saya akan menambahkan lampu di dalam SCC ini supaya ketika malam hari ataupun ketika gelap ini bisa dicek untuk tegangan dari SCC ini. Selain itu akan memudahkan juga ketika melakukan setting-setting di SCC PWM ini. Nah, sebelum saya pasang untuk lampunya ini, tentunya saya bongkar dulu untuk SCC PWM ini. Oke sahabat, ini untuk SCC PWM nya sudah saya buka ya, dan mesinnya seperti ini. Bagian belakang seperti ini dan bagian depan seperti ini. Nah, selanjutnya saya mau pasang kabel di lampu ini dulu agar nantinya bisa dipasang ke SCC PWM ini. Kabel kuning ini saya gunakan sebagai kabel positif dan kabel hitam ini saya gunakan sebagai kabel negatif. Saya sambung dulu untuk kabel yang positif. Selanjutnya saya pasang kabel yang negatif. Oke, ini untuk kabelnya sudah tersambung ya. Dan coba saya cek dulu apakah nyala untuk lampunya. Oke, nyala ya untuk lampunya. Selanjutnya saya akan mencari tegangan di sekitar 5 volt yang ada di SCC PWM ini. Karena untuk lampu ini juga tegangan kerjanya ada di kisaran 5 volt. Nah, biasanya untuk tegangan 5 volt ada di port USB ini. Jadi bisa langsung di jumper di kutub positif dan negatif dari port USB ini. Namun saya nggak tahu mana yang positif dan mana yang negatif. Jadi ini mau saya pasang aki dulu. Dan nantinya baru dites dinyalakan lampu langsung ke bagian belakang ini. Untuk kabel dari akinya ini saya pasang dulu ke SCC PWM. Yang positif pasang ke positif, yang negatif pasang ke kutub negatif. Oke, ini untuk kabel dari aki sudah terpasang dengan kuat dan ini sudah ada indikator tegangan baterainya. Artinya ini untuk port USB-nya sudah berfungsi. Coba saya nyalakan lampu ini menggunakan port USB-nya. Bukan, berarti kebalik. Nah, ini. Oke, jadi untuk yang positif itu ini ya, bagian ini. Kemudian yang negatif itu langsung ikut ke groundnya ini. Dan coba saya sambung ya untuk kabel dari lampu ini. Untuk kabel lakinya ini saya lepas dulu. Jadi kalau misalnya salah sentuh nggak konslet. Oke, ini untuk kabelnya sudah saya solder ya.
sesuai kutub yang ada di USB-nya. Ini sudah kencang. Selanjutnya saya mau tes dulu apakah lampunya ini nyala. Saya sambung lagi untuk kabel akinya. Untuk kabel yang negatif saya masukkan ke input baterai yang negatif. Kemudian yang positif juga masukkan ke input baterai yang positif. Nah, langsung nyala ya lampunya ya. Ini belum dibaut sudah nyala lampunya. Nah, lampunya seperti ini ya, ini terang. Oke, berarti lampunya ini berhasil ya. Sudah nyala. Selanjutnya saya posisikan untuk lampunya ini supaya display layarnya ini bisa terang. Ini saya cabut untuk kabel akinya. Nah, untuk lampunya ini mau saya tempelkan di bagian atas ini sehingga lampunya ini menyorot langsung ke bawah, ke bagian sini. Jadi cahayanya tembus ke kacanya ini. Oke, gitu ya untuk lampunya menghadap ke arah bawah. Nantinya cahaya dari lampu ini menyoroti dari display SCC ini. Dan untuk mesin SCC-nya ini coba saya kembalikan ke posisi semula. Nah, gitu ya. Supaya ini rapi, ini saya masukkan ke sini dan udah dilipat gini aja. Yang penting nggak konslet dan aman. Ini untuk mesinnya saya baut dulu. Oke, gitu ya. Ini kabelnya saya lipat gini saja. Ini aman. Kemudian saya pasang untuk heatsink di belakang ini. Kemudian saya pasang baut-bautnya. Oke, ini untuk baut-bautnya sudah saya pasang dengan kencang. Dan ini untuk AC-nya sudah kencang juga. Selanjutnya saya mau tes pasang aki. Untuk kabel yang negatif saya masukkan ke input baterai yang negatif. Kemudian kabel yang positif saya masukkan ke input baterai yang positif. Oke, ini lampunya sudah nyala ya. Nyalanya terang sehingga kelihatan untuk tegangannya 12,5 volt. Untuk indikator baterainya juga kelihatan. Nah, coba saya matikan semua lampu ya supaya ini kelihatan nyala untuk layar dari SCC-nya ini. Nah, begini tampilannya jika lampu dimatikan. Kelihatan untuk angka dari tegangan baterainya. Kemudian untuk casingnya ini bisa nyala, keliling ini transparan ya, jadi nyala semuanya. Kemudian untuk tombolnya ini juga kelihatan nih, mana mau yang ditekan ini sudah kelihatan semua. Dan untuk masang baut di sini ya, kabel-kabel yang ada di portnya ini juga kelihatan. Cuman kalau di kamera kan terlalu gelap ya, jadi nggak begitu kelihatan. Cuman untuk nyatanya ini kelihatan semuanya. Jadi ini benar-benar kelihatan bagus. Ini tulisannya juga kelihatan Solar Charge Controller. Keren ya. Untuk modifikasi sederhana ini aja sudah kelihatan. Oke sahabat, untuk lampunya saya nyalakan lagi ya. Dan saya rasa untuk modifikasi sederhana ini cukup sekian dulu ya. Semoga ini bisa menginspirasi sahabat. Mungkin ada yang mau memodifikasi untuk SCC PWM-nya, bisa dikasih lampu 5 volt seperti ini. Dan saya rasa untuk video kali ini cukup sekian dulu ya. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Jika ada yang perlu ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Atau mungkin sahabat ingin belanja beberapa komponen PLTS, coba cek di pin komentar saya dan juga di deskripsi video.
Untuk di deskripsi video saya sudah meletakkan link belanja dan juga link media sosial saya. Oke sahabat, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.